kalau kamu bisa mengerjakan sampai 5 jam. Kalau ketika belajar itu tidak dipengaruhi oleh gurunya ya, tidak dipengaruhi oleh gurunya, kadang membawa sebenarnya. Kalau gurunya enjoy, tapi kalau dia nggak enjoy, tapi kamu temukan pelajaran yang kamu mau gurunya A, B, C, kamu tetap cinta itu. Oke, itu kalau pelajarannya cepat. Itu yang kedua. Ketiga, lihat jam terbangnya tadi. Kalau kamu cuma ngikutin jam terbangnya cuma 10.000 bawah, nggak yakin kamu bisa itu. Kamu lebih, berarti kamu memang benar-benar cinta itu. Dan itulah yang penting. Kenal dengan namanya literasi itu di 2015. Sekarang udah 2000 berapa? 2003. Jadi kalau misalnya satu hari Kaisa mengasah diri itu 2 jam dalam seminggu. Kali setahun ada seminggu 2 kali 52 jadi 8. Udah berapa tuh? Kali gitu lah ya ini ya. Itu cuma itu pertanyaan untuk dirimu. Dan yang terakhir adalah coba. Ketika kamu cinta akan banyak biasanya bicara logikanya. Ketika tahu biologi, apa sih biologi itu kan belajar sesuatu ini yang itu, tapi karena dunia berwarna-warni, karena itu mempelajari tentang dari diri aku dan lingkungan aku yang paling dekat. Terus aku hobinya jalan-jalan ya, ada interaksi macam hewan tumbuhan, dan itu yang menyebabkan aku iya ya. Itu salah 3 yang baru kita sampaikan saat ini. Banyak terus temukan mentor ya. Udah bakalan bisa kayak gini kalau ada ketemu di rumah baca evergreen. Kalau kayak apa lah selain yang nonton video saat bikin jurnal tadi. Kalau Bumiati itu sosok mentor mereka bekalnya luar biasa. Jadi guru mereka cukup sih di dia anak kayaknya udah ada dengan mereka kaitan juga gitu kan. Sebenarnya yang dilakuin kita ada di sini kayak itu udah ikut cuma nyari peralatan cuma baca dokumentasi. Tapi yang saya lihat dari ibu itu adalah ketika ibu ngobrol dengan orang, gimana dia melakukan pelajaran pertama kalinya, ekspresinya, terus ketika dia bicara dengan orang di publik, itu tuh yang mudah didapat loh. Bisa buku ketika kita by doing kita dapat interaksi terus aromanya tuh sejuk segar atau yang kayak mana gitu, ternyata aromanya kurang menyenangkan gitu. Nah pengalaman yang kayak gitu ya akhirnya dapet di Kaisa gitu. Nah cuman ada banyak strategi yang kita tuh mengetahui apa kesukaan kita di bidang apa dan di ilmu apa. Oke? Jadi ketemu mental terus prosesnya itu yang baru kita bisa jawab. Nanti pertanyaan kedua apa? Dari Kadila, bagaimana caranya untuk bisa mengikuti lomba dari forum atau komunitas tentang kebahasaan sehingga memiliki wawasan dan pengalaman seperti Kaisa yang menambah jajaran prestasi dan karya yang dibuat. Oke. Tadi suaranya jelas ya kalau pakai tanpa mau pakainya lo kayak gini. Kayak gini. Oke. Sebenarnya itu gampang. Kita harus siapin berkasnya, kamu kirim. Yang susahnya adalah sendiri kan, aku menyelesaikan tantangan. Kita kalau nggak nyoba ikut olimpiade, ikut kita bahasa, kita nggak bakalan berani. Cuma yang kaitan tantangan pembelajarannya, ya Allah, aku ini kan mau belajar lebih baik. Jadi walaupun agak yang
aku bisa memberikan tantangan. Kak Ipa tuh selalu memberikan sendiri. Semua itu kan beban, tapi itu tantangan. Contoh, ada lomba atau pelatihan yang mengharuskan kita mengirim naskah terlebih dahulu. Kalau orangnya tidak sungguh-sungguh, bikin naskah di naskah, padahal itu cuma satu halaman setengah misalnya ya. Ya atau ditunda ujung-ujungnya itu tuh tidak selesai. Ketika di momen hari terakhir, kamu di berkas itu, yang nyesel siapa? Kita. Tidak coba ikut. Kalau aku ikut minimal, aku sudah satu tantangan. Ini aku udah ikut. Kalau aku udah ikut, aku udah tahu apa nih keseruan mereka di dalam situ. Nah, Kak Ita tuh orang yang pengen tahu apa keseruan di dalam situ. Mau lanjut atau ini ada masalah. Yang penting pengen tahu itu. Pupuk rasa kepo tadi, kepo positif ya. Ketika Kak Ita bilang tadi nih, ya contohnya ya, ketika Kak Ita bilang sudah ikut lomba, ternyata di dalam lomba itu ada banyak orang membuka mata kita tuh, kayaknya aku masih di dalam burung. Tiba-tiba ketemu ada kupu-kupu, ada ikan, ada anak kecil berjalan, bunga warna merah, bunga warna. Di situ bikin kayaknya aku kalau kayak gini baik, udah lanjut deh. Minimal aku ada satu hal yang bisa aku dapetin dari mereka. Nah, akhirnya kita jadi harus naik lagi levelnya, Kau belajar sepanjang hayat tadi. Nah, itu yang perlu ditanemin. Dan ketika kita sampai momen klik, ini aku nggak tahu ya kalian dapat momen klik seperti apa, tapi kalian dapatnya kayak gini. Ketika Kak Ita datang ke sini, kan udah tahu ya, si Desti itu bisa berbicara ya. Suatu saat kalau mau bikin acara, webinar, juga 20-an, kamu kan Gen Z, ini temanya tentang Gen Z, bisa nggak jadi motor ala-ala aja untuk menghibur atau untuk memfasilitasi kegiatan ini? Anak-anaknya seumuran kamu juga kok, tuh koneksi. Nanti kalau kami orang-orang milenial ini, tuh teman-teman, potensi teman-teman yang luar biasa. Tapi kamu bisa mengatakan teman-teman jejaring. Biasanya nih, kalau kamu Gen Z kan ada juara sih, tidak ada pengalaman, tidak ada koneksi. Tapi kamu butuh itu kan? Ya. Kami yang di atas kamu, kami bisa menghubungkan kalian. Kami bikin jadi dari situ sampai kamu ketemu dengan orang yang. Nah, lewat kita berkomunikasi kita, kalau di Jambi kan ada forum kegiatan itu. Ikut di situ, jadi cumbu kayak kamu. Oke? Kalau disuruh bisa, kalau di ini ada pelatihan webinar online, ikut cuma 5 aja. Lama-lama gini ya, koneksi gini ya gitu. Sadar, orang akan mendeteksi potensimu. Walaupun kamu belum tahu potensimu apa. Oke? Mereka akan kasih challenge, tantangan dulu. Kalau kamu berhasil, wah, boleh naik level lagi, naik level lagi, sampai kamu benar-benar punya validasi, benar-benar terbukti kamu adalah orang yang tangguh dan akan dicari oleh mereka. Kami hanya menjembatani itu, dan itu butuh ya, yang paling penting komitmen dan konsistensi. Kita balik lagi ya, Gen Z itu hanya mereka kayak kita. Paham? Baru kita pindah-pindah. Coba bertahan dan juang bertahan. Sampai baru 1-2 halaman selesai, tidur, hilang. Tapi coba bertahan, nyampe untuk hari itu daya membaca dan juang sampai seberapa gitu. Dan temukan poin apa kamu dapat, skill apa yang kamu ketika kamu konsisten. Kita konsisten literasi muncul, oh ternyata aku bisa berbicara, oh jadi dapat oke, oh jadi gurunya oke. Karena proses tadi, kalau di awal pasti ya kita apa sih, balik ikut selesai, cuma gara-gara ikut kompetisi di keren-keren, kita kan, apalagi zaman kenal lagi, harus tahu dan segala macam. Wah itu
dibilang apa sih tutorialnya? Itu ada. Sebenarnya kalian bisa explore, bisa ke tempat kayak hanya jarak waktu macam kan ada informasi dari tutorial public speaking, tutorial menulis cerpen. Aku pikir anak zaman sekarang untuk akses informasinya kalian tuh udah lebih syukur ya, beda dengan zaman ibu guru dulu. Harus program yang bilang harus belinya dulu, gosok-gosok lampunya dulu. Kalian kan lebih ini, jadi please, aku selalu percaya generasi Z itu punya banyak kelebihan dan potensi yang harus dikembangkan. Tidak mau dan sih, gitu. Lagi? Terakhir Kak dari Kania, gimana sih Kak caranya untuk memotivasi diri kita harus belajar untuk literasi biar bisa mengembangkan diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga dapat lebih maju dan melawan kemageran. Yang mager tadi siapa? Kamu. Aku juga lebih mager. Orang-orang pragmatis kelemahannya hobinya nunda. Serius, nunda tidur itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Jadi kalian berubah jadi semua. Tapi pragmatis itu kelebihannya. Dia baca di mana, tapi kalau dia udah ketemu gebongnya. Nah, ini Kak Ita mencontohkan cara Kak Ita. Kenapa? Karena kamu ketemu dengan orang yang mageran, yang nundaan dan macam. Tapi percaya ketika segala sesuatu itu dipersiapkan dengan baik, itu hasilnya akan lebih baik daripada yang tidak. Itu yang harus kita pahami ya. Yang kedua, ketika kamu akhirnya menunda, waktu yang terbuang akhirnya harus kamu ganti. Setelah itu, dan aksinya 5 kali lipat lebih ekstra. Contoh kasus benar-benar nyata, Kak Ika harus membuat video itu tanggal 16 kemarin. Berarti tadi malam ya? Tadi malam. Infonya dikasih tahu 1 minggu sebelumnya. Video udah diambil 8 hari yang lalu, kayak tinggal diedit. Ternyata tadi hobi menonton, kita tidak berpikir bahwasanya koneksi internet gak. Ketika video udah berputar-putar 95% tiba-tiba gagal. 4 kali gagal. Serius kan? Aku udah ada ngomong apa caranya? Rupanya ini gue hapus semua memori HP. Video kayak itu hobinya video foto, gue pindahin ke laptop. Baru paham dan selesai video capcutnya. Durasi 1 jam 16 menit. Lalu dari durasi itu harus di-cut 20 menit. Dan itu harus berarti video yang kadang tadi harus dihapus lagi, bikin aja yang baru. Waktunya singkat. Belum lagi dokumen yang harus di-upload. Akhirnya kita harus mengirimkan sesuatu yang upload. Tentu kalau orang lihat itu, cuma segini ya, standarnya ada sana. Tapi kalau kalian mulai mengerjakannya jauh-jauh hari, pasti orang bilang kok yang komen itu kegerak setahun selanjutnya. Nah, tidak pengen kalian melakukan hal yang sama. Dan tadi kamu udah bener loh. Jadi, aku tidak tahu cara lain yang namanya bikin list apa yang akan dilakukan. Tulis aja. Nanti kalau hasil rank, yang belum berhasil tidak apa-apa. Karena memang ya semua kemampuan itu jangan terlalu dimolekin. Tapi strateginya perbaiki untuk selanjutnya. Orang-orang sukses kita juga masih belajar itu. Jadi mohon maaf kalau jawabannya belum bisa sempurna karena kita juga masih tahapan itu sama kayak. Tapi balik lagi, kalau enggak, kamu juga yang rugi. Kamu nanti rugi, aku nanti sakit. Keuntungan. Jadi kalau kamu lebih muda, daya serangnya lebih bagus, mulai lagi bikin biar lebih sistematis. Kalau orang pragmatis, ya kok, memang agak-agak yang
Mungkin rapinya dulu hebatnya. Oke. Ya, udah nggak Desi? Lanjut. Kasih. Sembari pertanyaan, ini ada berapa kegiatan literasi yang sebenarnya dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Ini contohnya, belum saya sendiri rumah baca, itu kami memanfaatkan apa yang ada di sekitar rumah baca itu kegiatannya sosial. Jadi pertanyaannya, kalau bisa seminim mungkin, nanti lah kembali rumah tetangga, modal dulu minta ya nanti dikaitkan dengan biologi berarti dikaitkan. Nanti sudah awet, bunga-bunganya disusun jadi herbarium, disusun rapi-rapi nanti jadi karya seni pajak jadi dinding gitu-gitu. Terus bercocok tanam, ini keterampilan paling penting. Kalau udah ada cuan, kamu nanam cabai, nanam sayur, bisa hidup. Kalau zaman dulu kan bercocok tanam, nanam buah-buahan bisa hidup, Bisa. modal bercocok tanam. Kalau eksperimen nih nggak tinggi, orang-orang lebih senang dengan science gitu. Lanjut, kalau yang ini diskusi yang Kak Ita bilang, kita itu makhluk sosial, nggak bisa sendirian. Jadi Kak Ita namanya bertemu dengan banyak orang, menjejari. Menjejari tadi ini mana dapat air minum gitu. Jadi ini Kak Ita itu tipikal anak yang kinestetik. Oh, gaya belajar penting, gaya belajar. Tolong ya, tadi kan udah karakter ya. Bukan gaya belajar kamu yang gimana? Visual, kinestetik, atau audio. Itu pentingnya tuh. Supaya tahu belajar itu lebih gampang. Jangan tol jadi. Kalau misalnya Kak Ita kan orang visual ya. Terus kalian suruh Kak Ita mendengarkan. Nggak masuk, yakin bang? Masuknya cuma 10-15. Tapi kalau ditampilin pakai gambar, pakai video, wah, langsung masuk semuanya gitu. Mudah-mudahan ditemukan gaya belajar. Kayak itu lebih kinestetik dan audio dan kinestetik. Jadi semua kegiatan Kaita itu anak-anak khususnya diajak untuk rekreasi, belajar bagaimana. Dan mereka itu bikin Kaita cuma pakai aja. Mau kerja enggak? Mau Pak. Tapi semuanya ya. Apa lagi yang dibutuhin? Kamu butuh ongkos, kamu butuh kendaraan, kamu butuh jajan, itu tidak ada jajan, jadi pikirkan gimana caranya supaya tetap ada bekal gitu. Dan mereka mampu, mereka pesen Grab, iuran, terus pergi, terus saling jaga. Beberapa tempat yang kalian lihat, yang paling jauh ke desa Jawa, mereka ngecamp di situ. Udah, itu. Jadi literasi itu tidak hanya cuma di ruangan, harus buku, harus ya berkreasi, bikin kreasi tanah, ya lanjut. Oke. Boleh Karen tanya? Izin Kak bertanya Kak, ini kan ikut ekskul pramuka di sini. Nah kami kan sudah bisa dibilang kan ilmu itu sudah matang. Nah kami ini kan diajak untuk ikut kayak ngajar ngelatih gitu. Nah kami ini ngajar tuh adalah kayak penyampaian materi itu sudah disusun serapi mungkin, tapi itu penyampaian ke anak langsung itu tuh pasti tuh kayak berantakan gitu. Yang harusnya yang terakhir malah diduluani, yang harusnya diduluani malah jadi terhambat gitu, malah jadi terakhir. Nah terus pas menyampaikan materi itu kan itu ribet mulutnya. Nah itu cara menyampaikan yang baik dan benar dan biar supaya hal-hal yang tadi itu udah terjadi gitu. Ada lagi? Masya Allah. Oke, lanjut. Yang mana dulu kita? Iya. Itu bukan kayak gimana? Panitia. Ya. Nanti ya, panitia. Boleh yang di belakang di sana.
kesempatan ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Prima kelas 10 S1. Bertanya Kak, ini kan Kak Ita membahas mengenai literasi baca tulis. Jika kita menulis sesuatu saat menerbitkan tulisan tersebut agar bisa dibaca oleh banyak orang, bagaimana cara kita untuk memberikan cerita novel tersebut? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terakhir karena mengingat juga tinggal kurang lebih 10 menit, jadi satu pertanyaan terakhir. Ya gitulah. Gimana Kak baiknya? Jadi Saran saya, pertanyaan silakan nanti diketik untuk sesi selanjutnya. Saya nanti kasih nomor HP. Kalau waktunya tidak cukup, kita diskusi secara online. Oke, virtual. Sip. Itu kalau tidak cukupnya. Terus untuk yang ini kita cepet-cepetan aja deh. Yang palsu gitu, dia juga nggak apa-apa. ya Itu ya. satu ya untuk pertanyaan ketiga tadi kan udah tahu tuh siapa yang paling cepat angkat tangan. Boleh 1, 2, 3. Ini. Maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Mustafa dari 10 ingin bertanya Kak, di sini saya sebagai siswa baru, saya bertanya seberapa penting literasi bagi jenjang pendidikan saya ke depannya? Apakah dengan adanya literasi ini, saya dapat mengungkap potensi diri saya yang belum ditemukan? Ades, kayaknya anak kritis semua. Oh iya. Pertanyaannya mau apa gitu. Terus aku mikirnya Oke, berarti bisa jawab ya. Pertanyaan nomor 1 terkait pramuka. Dia bertanya gimana cara menyampaikan Informasi tidak belibet, terus nggak lupa santunan yang udah disusun di awal. Jadi, kaitannya dengan program pendidikan ya. Satu lagi terkait bagaimana jadi ibu guru yang profesional. Ternyata hampir sebagian orang tidak ada yang sempurna. Udah dibikin sistematis ABC, ada aja kendala teknis menyebabkan itu tidak berjalan dengan baik. Itu pentingnya kemampuan literasi, yaitu berpikir kritis dan kritis. Bisa tidak disusun rapi-rapi, tiba-tiba hujan. Gimana? Mau dirapakan tidak bisa. Kritis otaknya, cara nanti tua. Kreatif. Kalau hari hujan suaranya nggak kedengaran, suara kamu harus dimainkan. Kadang-kadang kecil, kadang-kadang kayak suara tapi biar orang juga tertarik kan dengannya. Tuh. Terus yang kedua, pramuka itu Kak Ika sedang anak-anak yang pramuka. Kak Ika dulu tidak ikut pramuka karena banyak hal, tapi Kak Ika selalu mengapresiasi orang yang ikut organisasi pramuka. Pramuka ada di mana? SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan orang kerjaan. Skalanya yang ke internasional. Jadi tolong kalau itu bidangmu tekuni. Yang kedua, ketika berbicara dengan orang, kamu akan jadi tutor atau fasilitator atau pengajar intinya. Poin penting yang kalian tangkap adalah kamu harus dulu siapa audiensmu. Kalau audiensmu adalah anak kecil, gunakan kalimat-kalimat sederhana. Kalau audiensmu adalah orang-orang intelektual saat ini atau malah dialek-dialek itu ya agak-agak ditinggiin, munculkan intelektual
segala macem, karena mereka paham, nyerap. Kalau yang diajak ngobrol adalah ibu, bapak-bapak, kayak mereka pedagang dan segala macam, kalimatnya udah usah yang tinggi-tinggi, nyampe, oh, yuk, apa niatnya ngomong itu, apa? Kami tidak tahu di warung ngomong intelek kan atau jengkol. Jadi bahas dari sesuatu yang dekat dengan kaum semua. Kalau kayak gini kan, Gen Z ya, aku sebelum datang ke sini, aku searching dulu dong, usia kalian tuh berapa, dia anak Gen Z. Makanya aku tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kelebihannya tidak kurangi, tapi optimalin potensi gitu. Kalau ada kekurangan, alihi dengan yang lain, biar kalian tuh tetap bisa greget gitu. Karena kalian semuanya generasi strawberry yang indah di luar, tapi kalau ada tekanan dikit langsung, ya kan? Tapi aku percaya kalian dari itu bisa kok berkembang gitu. Itu jadi pastiin audiensnya siapa, gunakan bahasa yang sesuai dengan mereka. Kalau bisa yang sederhana, jadi gampang. Yang ketiga adalah kamu harus memahami apa yang kamu bicarakan. Kalau bicaranya on the spot, maksudnya langsung, pikirkan dulu sebelum berbicara konsepnya. Tapi kalau masih ada waktu persiapan, baca dulu, riset dulu tentang tema yang ingin kamu sampaikan. Jadi benarnya ibu guru, benarnya ibu guru dibandingkan kamu, benarnya Kak Ita dengan kamu Kak Ita duluan membaca, duluan merasakan. Iya, tentunya. Kalau kalian duluan melakukan itu, kayak misalnya nih, kalian sekarang generasi itu lagi aktif-aktifnya di kita. Kalian langsung belajar, baru belajar zaman sekarang baru ya kan? Itu kalau mau dari channel, bikin TikTok, bikin ini, tolong nggak belajar ini gimana caranya? Karena duluan yang belajar itu. Dan dia jadi guru Kak Ita, walaupun dia masih belajar. Kak Ita mengakui kemampuan dia. Itu yang Kak Ita sampaikan. Terus jangan patah ketika gagal, nggak apa-apa. Memang itu waktu gagal. Tapi kita coba lagi. Kita nanti jadi instruktur pramuka yang keren gitu. Karena pramuka itu tadi nyampe ke nasional dimanapun ada. Pramuka itu tipikal orang yang kalau dia bertemu solidnya kenal ya, kenal terus hampir semuanya itu gerakan pramuka itu hidup kan? Kami dari literasi belajar kalau gimana cara bergerak masyarakat pramuka solid. Jadi di Jawa Barat ada namanya Uni Am, dia jago di kepramukaannya itu dikaitkan dengan literasi, bikin kemah literasi, dan itu semuanya dapat. Simpul-simpul itu kan literasi itu. Morse ya, itu harus simbol, harus gerakan-gerakan, grafik. 10 menit lagi itu kan literasi. Wah, gitu. Yang kedua Kak, tadi dari Karima, pertanyaannya tuh kayak gimana cara menyalurkan karya gitu nggak Kak? Kayak mungkin udah bikin cerita panjang kan, gimana caranya itu jadi novel gitu kan? Itu tersalurkan lah karyanya jadi bagus gitu. Jadi yang ini udah tahu dia tuh kepedulian. Kalau potensinya. Nah, literasi itu, walaupun literasi baca tulis itu nomor paling pertama video, itu pintu dari segala pintu untuk masuk ke yang lainnya. Dan yang kedua, kalau Kak Ita masih tidak baca, tulis. Kalau sudah ditulis itu jauh lebih step. Coba kan sesuatu aktivitas pekerjaan nggak pakai baca dan tulis. Pekerjaan ujung-ujungnya kita akan mendapatkan pekerjaan atau organisasi kan. Coba pikirkan, bantu nggak perlu baca dan tulis. Satu jalan nggak pakai baca. Waktunya udah berapa menit? Baca juga, baca angka.
arahnya jalannya kemana-mana. Kalau dia harus pindahkan dari titik yang lain ke titik yang lain. Jenazah baca juga dong, baca doa tulisannya. Mau menentukan ini lihat dengan lihat yang itu, aku maunya nanti amanah dari almarhum mau di sebelah kuburannya ini. Saya baca tulisan. Iya benar. Ya, benar. Belum ketemu ya, belum ketemu. Tapi yang aku tahu dari obrolan ketiga Februari itu, kamu mau tulis saja, akan segala macam. Mau kuliah nyelesai skripsi, mau di dunia kerja, kamu akan bikin laporan, entah minggu, entah bulanan, nulis dan baca juga kan. Mau lomba minimal baca playernya, tulisan juga deh itu. Mau branding produk, kalau pedagang harus ada kemampuan baca tulisnya, gimana supaya orang tertarik dengan itu. Otomatis 50%. Nah gitu kan harus baca dan nulis juga. Terus kalau mau dikenal, ada tuh kutipan siapa ya namanya? Kalau kamu bukan konglomerat, kamu ingin dikenal. Kalau kamu bukan yang artis-artis gitu, maka kamu menulislah, maka kamu abadi dalam itu kan. Dan yang paling penting, jika kamu punya kemampuan menulis, kalian bisa men-share ilmu kamu. Kalau kayak terbatas nih, hanya bisa hadir hari ini sampai jam segini. Tapi kalau tulisan dibukuin, itu bukunya dipinjemin, nanti dibeli orang, terus nanti diposting di media sosial. Ya Allah, banyaknya nih bermanfaat gitu. Itu juga meninggalkan jejak sama amalan. Nah, kita kayak caranya kita udah ngasih tahu ya, bahasa itu jor-joran untuk generasi muda. Akses laman atau bahasa. Kalau tidak salah di tahun ini sampai bulan ini akhir dia publikasi yang undangan menulis itu. Kalau tahun depan ada, kumpulin karya-karya kalian, kan ke sana. Nanti kalau ada dikoreksi sama panitia, kuratornya, perbaiki. Pokoknya tahan mental, baikin, minta dengan orang yang ahli, guru atau kirim lagi pula. Mudah-mudahan dari 1000 yang kirim, sih kok yang muncul-munculnya, oke? Jangan itunya dimunculin. Terus yang kedua, pentingnya yang Kak Eka bilang tadi, kita tuh perlu ngasih tahu potensi kita. Orang tahu kalau kamu pintar, kamu cerdas, komunikatif, tapi kamu diam. Kira-kira tahu nggak di dalam tuh ada kodok yang ditutup temurung? Ya cuma temurung. Padahal si kodok itu cuma yang kodok, gitu kan? Karena dia aku hantu dari dia kan? Kodok, ya Allah dong, nggak pasiennya di situ. Ini aku buka, nah ketemu dia dengan keluarganya, dia berenang, ketemu dia lalat untuk sumber makanannya gitu kan. Kalau kodoknya cuma di tempurung situ diem, tidak masih ada bumbunya, masih ada kesempatan hidup gitu kan. Kayaknya enggak. Pentingnya kalian Gen Z dengan dunia digital yang mapan. Aku udah tahu tipikal orang saat ini. Kalian pernah dengar namanya persona itu tuh ilmu yang dipakai oleh orang wirausahawan biar dapat cuan. Tapi kalau orangnya kayak kita belum wirausahawan, itu penting untuk memberanikan diri sendiri. Salah satu caranya kalau punya karya, kita enak ya kalau punya karya dia posting lah tuh karyanya. Kalau mau dia kita nggak tahu apa kan, yang kita lakukan, kita selalu pasang atau status yang ngasih tahu dalam satu aktivitas seharian ini satu poin yang bikin kita, oh aku dapat ilmu ini. Padahal gawe apa? Mainnya dengan keponakan. Tapi lewat hasil, kita paham. Kenapa? Ada zaman sekarang main tanah tuh kan sesuatu yang aneh gitu. Kotor. Padahal zaman dulu main comberan, nangkepin ikan gapi-gapi.
akhirnya aku ingin mah kayaknya aku dulu sering main, sekarang permainan itu ada bilang pakai batu bata dan macam. Itu cuma share hal itu simple dan itu tuh gak ngabisin banyak energi. Paling cuma beberapa foto mah yang ngasih tahu main pasir dan aku menikmati masa kecil aku zaman dulu gitu. Nah kalian kalau kalian misalnya ketemu lewat aku lagi, oh aku baru tahu loh ternyata ini produknya yang ibunya gitu. Nah harus beli produk yang di luar pakai deh jadi gitu. Itu kan tanpa sadar orang positif dan orang yang kita anak ini cuma citra ya punya sudut pandang yang berbeda. Jadinya lama-lamaan itu dilakukan secara konsisten, aku nggak bakalan mikirin yang lain. Bahwasannya Desti itu adalah orang yang punya citra A, B, C, D. Orang kalau menyebut namanya apa ya? Misal contohnya itu karena dia branding di Instagram dengan baik, ingatnya tentang bahasa, literasi, sama pelestarian tradisi-tradisi. Udah pasti. Kalau kalian ingat dinas pariwisata, yang kalian ingat apa? Jalan-jalan, tempat bagus, rekreasi, budaya, kuliner. Nah, untuk memunculkan itu tuh kalian butuh proses. Kalau udah mulai dari sekarang, kapan lagi? Rinso keluar kan? Ini salah satu, tapi bukan rinso kayak deterjen. Untuk dia membranding brand itu baik berapa tahun coba? Dari kamu kecil sudah ada brandnya rinso itu branding juga baik. Umur kalian udah berapa? 17 tahun branding itu. 17 tahun dan masih tetap. Jadi kalau nak keluar enggak, yuk rinso. Padahal yang beli iya, itu yang harus kita pelajari sebetulnya di dunia saat ini. Instagram mengangkat dengan baik karena sekarang dunia pekerjaan yang kita pasti sosial. Bukan followernya guys, tapi dari foto-foto kalian itu dia bisa deteksi, oh anak ini hobinya ini. Kalau orang yang fotonya kegiatan jalan-jalan, biasanya dia tercitra di oh ya tadi keluar seperti ini, hobi ekspor kan? Nah hari ini duit gitu, kalau banyak duit mana dia, duit gede guys. Ada kayak gitu. Terus kita sadar ketika kalian branding tadi, maupun karya maupun kalian itu tuh kayak memunculkan namanya rekam jejak kita. Gimana? Jadi digital itu bisa dihapus secara serta-merta, tapi itu jadi semacam apa ya? Penguat saya citra kalian itu lebih positif. Jadi munculkan apa yang positif. Walaupun ada yang negatif gak apa-apa, tapi itu bisa teralihkan gitu. Jadi dia nggak 100% kayak kalau literasi, numerasi adalah kejauhan. Literasi kegiatan pemberdayaan masyarakat tentang konservasi lingkungan, anak-anak pendidikan, terus isu-isu berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Jadi kalian tuh mengkaitkan sesuatu ini yang itu tuh bisa masuk ke mana lain. Contoh yang kayak ada tadi literasi, semua tuh lahan literasi. Yang kedua terkait dengan budaya. Budaya itu harus dipertahankan ya. Aspek kehidupan manusia pakai budaya-budaya. Terus isu lingkungan, hidup berkelanjutan. Itu semua aspek pemerintahan sekolah dan segala macam pasti masuk di sini. Jadi tiga ini yang Kak Eka pikir itu tuh isu global. Dan itu kalau Kak Eka mau bikin sesuatu, kaitannya ke sini juga. Biar lebih dapat benar-benar. Ada lagi? Ada Kak satu lagi, tapi waktunya habis. Singkat ini berarti. Di sini ditanya dari Kak Nabila, seberapa penting sih Kak literasi untuk masa depan atau kedepannya gitu? Pentingnya niat lagi, niat pakai E panjang gitu kan? Oh iya pakai E. Itu kan pentingnya karena yang pertama tadi manfaatnya itu bagus sintir loh kita kasih tahu ya. Terus yang kaitan dari literasi ini
Dengan meningkatnya kemampuan literasi, ya, untuk poin pertama, literasi itu adalah kemampuan individu mengelola informasi dan pengetahuan untuk mensejahterakan hidup. Kalau mau hidup sejahtera, itu kata kuncinya di literasi. Sejahtera itu aspeknya, entah itu rezeki, relasi, pengetahuan, dan segala macam. Jadi karena ujung-ujungnya literasi adalah kesejahteraan hidup, karena kita masih hidup dan ingin mencapai itu pentingnya. Simple. Oke, thank you. Dan untuk teman-teman yang sekiranya nanti ingin berdiskusi dengan saya, itu ada kontaknya. Silakan nanti berkirim pesan mau di media sosial ataupun lewat WhatsApp supaya nanti kita bisa tetap berkoneksi. Nah, ini personil dari teman tiga ketika di bahasa. Oke? Terakhir. Belum lagi kak, jam 8. Lagi kak. Ya, ini kata statement terakhir bagi kita. Kakak Ita main yang namanya literasi. Literasi dan pendidikan itu adalah jembatan asa untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Sama-sama kak. Jadi ayo membaca, ayo berkarya, ayo berkolaborasi. Ayo kita